Baik, apakah kita boleh memberikan perhatian empati kita kepada seorang yang masuk ke dalam kepribadian orang tersebut? Intinya seperti ini. Tatkala kita melihat ada orang yang tidak baik, kita harus memiliki rasa saya harus memperbaiki dia. Ini dulu hadirkan dari diri kita masing-masing. Jadi empati itu bukan hanya basa-basi. Ada orang empati cuma basa-basi ngomong, saya nggak enak, ini masalah pribadi. Ntar yang sifat umum pun dia nggak mau. Jadi kalau kita sudah melihat ada orang salah, mau itu yang sifatnya umum atau yang pribadi individual dia, tetap kita harus memiliki rasa saya harus memperbaiki dia. Karena Allah dalam Al-Quran sudah pernah berfirman, wal asri innal insana fi khusr illa illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Kata Allah, demi masa semua manusia rugi kecuali 4 manusia yang Allah katakan tidak akan rugi. Pertama, orang yang beriman, kemudian beramal soleh, dan mengingatkan akan kebenaran, kebaikan, dan mengingatkan akan kesabaran. Sehingga kalau kita acuh, malah kita bisa termasuk kategori orang yang ridho terhadap kejelekan orang, dan itu tidak diperbolehkan dalam agama kita. Yang kedua, tinggal kita bagaimana cara menyampaikannya. Ada orang yang bukan masalah kepribadian dia, masalah kesalahan yang sifatnya sama masyarakat, tapi waktu kita menyampaikannya dengan bahasa yang tidak baik, tidak dengan akhlak, tetap akan menyinggung dia. Sehingga tatkala kita mengingatkan orang, tetap kita harus mengingatkannya. Tinggal saat ini kita atur bahasanya sambil kita berdoa sebelum mengingatkan dia. Contoh, saya pengen mengingatkan Kang Sony contohnya ini. Gara-gara ngurus beras di pabrik, sholatnya sudah mulai keteteran. Subuhnya jam 8, duhurnya jam setengah 4, asarnya setengah 7. Sehingga ini masalah kepribadian beliau. Tapi kita harus merasa peduli. Karena al-mu'min kal bunyan yashuddu ba'du ba'dan. Orang mukmin itu nggak bisa dipisahkan sama orang mukmin yang lain. Kalau pengen kuat, ya bareng-bareng. Sampai Nabi ibaratkan seperti bangunan. Bangunan itu nggak bakal bisa berdiri cuma air, cuma batu, keril. Semuanya harus bareng-bareng. Sehingga kita harus mengingatkan, tinggal mencari waktu yang tepat, bahasa yang halus, sebelumnya kita berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita sudah bahasa halus, berdoa, cari waktu yang tepat, tidak bisa, jangan dipaksa. Cari orang ketiga. Siapa yang kira-kira dekat sama orang ini, yang dia bisa mengarahkannya, yang kita ucapkan bisa tersampaikan oleh orang tersebut, nah guna orang tersebut. Contoh kayak tadi, saya sama Kang Sony ini ribet. Kang Sony ngeliat saya, Habib apa sih ini? Nah, sehingga saya jangan maksa. Saya cari orang terdekatnya, ada Kang Iing. Nah ini Kang Iing kalau ngobrol sama Kang Sony ini nyaman, enak. Nah saya sampaikan Kang Iing. Ntar biar Kang Iing sebagai jembatan saya, dari lidah saya, kata-kata saya, biar beliau yang menyampaikan. Karena memang ada orang biasanya mendengar kebaikan harus melihat siapa yang menyampaikan. Kalau yang menyampaikan dia nggak cocok, enak, dia nggak bakal dengar walaupun baik, bagus. Tapi kalau seandainya nyampaikan orangnya biasa tapi orang ini merasa enjoy, seneng, nah itu malah bisa memudahkan untuk bisa dipahami. Walaupun ini sebenarnya tidak baik ya. Tapi kalau ini jadi caranya, ya kenapa tidak? Wallahu a'lam bishawab.